Ya, oke Bang Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita singgah lagi ke kandang Pak Ucok. Yang mana Pak Ucok ini adalah peternak di daerah wilayah kita. Wilayah Sumatera lah, bilang wilayahnya. Nah, ini lagi ngangkat solid ini. Kau betul lah Win yang ngangkatnya Win. Cemana ya kau Win? Dan ternyata kan kawan, di sini tuh dombanya sudah tambah lagi. Pak Ucok lagi panen jengkol nih. Pak Ucok sehat? Sehat. Mantap. Panen jengkol deh nih. Ya, gitu. Nah, jadi di sini rupanya domba-dombanya sudah bertambah lagi kan kawan. Jadi sepertinya semangat peternak ini makin membarah karena yang mana dombanya ini memang terawat ya. Selain gemuk-gemuk, anaknya juga bertambah ini. Kemarin, mungkin sekitar 1 minggu yang lalu saya singgah kemari. Ini masih 3 ekor anak-anakannya. Sekarang sudah bertambah lagi 3 ekor lagi. Ini ada 1, 2, di sana ada 2 lagi, di sana ada 2. Jadi totalnya udah 6 ekor. Jadi dalam bulan ini sudah 6 ekor bertambahnya anaknya. Nah, jadi kan kawan, motivasinya apa? Jadi di sini tuh saya ingin mengajakkan kawan untuk beternak. Kenapa harus beternak? Karena apabila kita beternak itu tadi bisa untuk menghasilkan tabungan yang pasti. Apalagi nantilah lagi ngomong pun kau. Nanti lu. Kenapa saya bilang tabungan yang pasti? Yang mana kita bisa terlihat awal mula beli indukan 1 yang hamil. Kita pelihara kira-kira sekian bulan dia akan lahiran dan mudah-mudahan rezeki anaknya selamat, cantik, bagus. Dan itulah yang saya bilang tabungan yang pasti. Jadi apabila kawan-kawan yang masih mengeluhkan, mungkin dari kawan-kawan ada sebagian yang membilang saya waktunya kurang, saya begini, saya begitu, saya pulang dari pagi sampai sore, saya kadang-kadang pulangnya sampai malam. Nah, jadi ada tipsnya kan kawan. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi dan tidak ada penghalang apabila kita niat ya kan kawan. Yang penting kita niat dulu. Kalau sudah niat pasti gampang. Nah, jadi Pak Ucok ini pun dia bekerja dari pagi pulangnya sampai sore. Dan hari ini memang dia itu kena lagi sakit, jadi katanya dia nggak kerja. Nah, jadi libur lah, cuti gitu kan. Nah, maka dari itu dianya itu caranya ataupun seperti cara kita juga, dia mau makan solid. Mungkin kalau daerah kawan nggak ada solid, bisa pakai konsentrat, bisa pakai ampas tahu, ampas ubi lain dan sebagainya. Karena kalau memang pakai rumput kita akan kerepotan gitu kan. Karena setiap hari kita harus ngarit untuk mencukupi pakan domba-domba di kandang. Apalagi dombanya itu tidak diangon ya kan. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai pakan tambahan ataupun pakan konsentrat, pakan ini solid, jadi kita tidak direpotkan. Caranya itu 1 hari bisa 1 kali memberi pakan saja. Nah, jadi ibaratnya kita memiliki 10 ekor domba di kandang. 10 ekor domba di kandang itu kapasitas makannya tuh ya kira-kira kurang lebih itu sekitar 30 kilo rumput ataupun 30 kilo konsentrat lah ibaratnya gitu. Untuk 1 harinya itu udah banyak banget itu ya, sebenarnya tuh nggak sampai segitu. Itu hitungan asal-asalnya aja lah ibaratnya kan. Jadi dia menghabiskan 30 kilo konsentrat. Nah, jadi kalau misalkan kita mau 1 kali kasih makan aja dalam 1 hari, ya kita lebih aja kan kawan. Kita lebih aja. Ibaratnya kalau dia 1 hari menghabiskan 30 kilo konsentrat, itu nanti kita kasih 60 kilo. Jadi kita ngasih hanya 1 kali saja. Itu hanya asal ngomong saja kan kawan. Kalau aslinya itu kalau hanya 10 ekor aja paling tidak habis dari 8 kilo lah. Itu sudah cukup untuk 1 hari. Jadi kawan bisa kasih 4 kilo di pagi hari, bisa kasih 4 kilo lagi di sore harinya di jam 4 ataupun di jam 5-nya. Itu untuk sampai ke malam dan sampai ke paginya. Tapi kalau kawan-kawan ada pekerjaan yang tak menentu, ya kawan-kawan bisa langsung kasih 8 kilo sekaligus. Nah, tapi kalau boleh saya sarankan, kalau konsentrat kan dia jenisnya dia tuh suka. Jadi domba itu suka, jadi bisa-bisa tidak cukup kan, maksudnya gitu kan, habis kan. Jadi kita sarankan kalau kawan-kawan deket yang ada kebun-kebun sawit, terus ada pabrik sawit, itu biasanya dibuangi oleh solid-solid seperti ini. Ini dibuang ya kawan, ini mencari. Nah, ada juga yang membeli, kalau yang mau praktis ini dibeli. Nah, jadi kalau yang dicari itu ya di kebun-kebun kelapa sawit yang dekat pabrik itu biasanya ada.
Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak beternak ya kawan. Kalau masalah kotoran kandang ya kawan, ini bisa dibersihkan 2 hari sekali. Nah, ini bisa dibersihkan 2 hari sekali. Untuk mencegah agar tidak bau, minumnya itu dikasih M4. Nah, minumnya dikasih M4, jadi kotoran itu tidak bau. Ataupun nanti lantai bawahnya itu nggak usah di semen. Lantai bawahnya itu biar tanah gitu aja, biar supaya nanti meresap. Apabila nanti kencingnya, kotorannya jatuh, dia meresap ke tanah. Nah, itu untuk mengantisipasi bau. Dan minumnya ditambahkan M4. M4 itu tidak mahal ya kan kawan, paling hanya ya sekitar 27.000 lebih lah gitu kalau di wilayah kita. Jadi bagi kawan, monggo kita share-share ini biar supaya tujuannya termotivasi. Seperti Pak Uco ini dulu kan awal mulanya dianya itu pelihara lembu dan dibantai dengan waktu PMK LSD kemarin itu kan lembu hancur total untuk di wilayah kita. Jadi tidak ada yang pelihara lembu lagi. Nah, jadi semua mogok beternak dan mereka main-main ke kandang kita kasih saran untuk beternak domba. Dan awal mulanya itu hanya 5 ekor dan sekarang beranak pinak menjadi sebanyak ini. Dan alhamdulillah ini mereka juga sudah menguntungkan. Buat kandang ini hasil dari keuntungan domba tersebut. Dan mereka sudah 3 kali jual juga jantannya. Memang untung lah kan kawan, karena ini untung yang nyata saya bilang. Kalau kita tadi usaha ini kan jualan apa kan, ya belum tahu entah laku entah enggak kan gitu. Tapi kalau kita peternak ada 2 opsi dia. Yang pertama, untung dari hasil ternaknya yaitu breeding anaknya, terus untung dari hasil jualnya. Dan kalau kurus untung dari gemuknya. Ada 3 opsi malahan kan. Asal tidak mati aja pasti untung. Tapi yang namanya usaha harus punya keberanian. Memang ada kerugian yang harus kita hadapi, tapi itu sangat kecil kalau kita bisa merawatnya ya. Ini ten ya, kasih makan rumput, kasih solid, udah ditinggal kerja bisa. Jadi nanti kalaupun misalkan kawan-kawan tidak sempat ngarit, tidak sempat cari rumput, di sini udah ada solidnya ini. Tidak susah lah pokoknya. Jadi bagikan kawan yang mau beternak bisa kabari saya. Alamat saya di kisaran Asahan, Sumatera Utara, Desa Mekarsari, Kecamatan Buntupane. Siapa tahu kita bisa bermitra ataupun bisa kerjasama. Kawan-kawan bisa ngambil bahan dari saya. Nanti sekian tahun kawan-kawan mau bongkar ataupun ada keperluan, kawan-kawan bisa hubungi kita untuk menjualnya kembali. Nah, jadi kalau saya sarankan yang terbaik itu adalah breeding ya kalau sekarang ini, karena dia mendapatkan 2 opsi. Yang pertama opsinya itu ya itu tadi, kita mendapatkan hasil anak, dan yang kedua kita mendapatkan hasil jual. Nah, ini saya sepil-sepil dulu ya. Itu anaknya ada di situ tuh. Nah itu. Ini sudah banyak bocilnya nih. Jadi gampang ketika kita melihat untungnya itu gampang sekali. Ketika domba yang kurus menjadi gemuk itu pun sudah untung. Jika kita melihat domba yang tadinya hamil sekarang sudah beranak pinak, itu pun sudah untung. Dan apabila kita melihat cempe-cempe seperti ini sekarang sudah besar menjadi seperti ini, bahkan sudah jadi pejantan dan induk, ini juga sudah sangat untung saya bilang. Maka dari itu beternak ini adalah keuntungan yang nyata sebenarnya. Cuman banyak kawan-kawan yang ragu karena takut repot, takut capek, takut waktunya nggak cukup. Ya mungkin kayak gitu saja lah kan kawan ya. Saya di sini hanya ingin memotivasi, mengajak, dan untuk bersama-sama kita untuk menghidupkan ternak ini tadi ya kan. Jadi biarkan kawan sekitar yang mau akikah, mau berkurban domba, gampang carinya ya kan. Maaf saya kalau ngomong panjang lebar karena ini memang hanya untuk mengajak saja. Oke, saya Dika Andika Vlog. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.